Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Pound yen seperti kemarin ya. Nah ini. eh Kalau kita fokusnya di selling ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, maka saat ini pound yen malah kita punya 3 hedging ya. Ini termasuk resiko guys. Resikonya melakukan opsi hedging di TF yang kecil ya seperti ini. Itu ya, mau tidak mau kita harus harus sering-sering hedging kalau kena ini masa-masa flat ya. Jadi wajar lah kalau masa flat ya, di mana-mana seperti itu, naik turun naik turun naik turun gitu. Dari mana kita tahu masa flat ya? Karena memang harganya ya seperti ini, naik turun sudah. Itu ya. Oke, jadi uh, saya kira 3 hedging ini cukup. Artinya kita tidak perlu open lagi. Kita nanti akan memanage open yang ada uh, di harga selanjutnya gitu. Tergantung kita fokusnya apa sekarang gitu. Kalau memang kayaknya kok masih bagus, kita ganti buy, ya kita ganti buy aja, tidak masalah itu. Ini buy stop, ini sudah menjadi ini apa, buy kan, buy stopnya sudah menjadi buy karena kena opsi hedging. Nah di sini kan, di sini sudah ada opsi buy karena kena hedging kan gitu. Nah ini sudah menjadi buy. Oke, nah di sini. Nah ini. Jadi mau tidak mau kita harus hedging, sering-sering hedging di TF-TF ini. Kalau kita rubah fokus kita dari oke lah, kita merubah dari selling ke buy lah gitu ya. Kita rubah buy misalnya. Ya kita nanti ini harga naik, kita bisa open lagi atau kita tunggu, kita manage yang sudah ada kan gitu. Sekarang kita punya 3 sell dan 3 buy. Kita akan manage bagaimana agar 3 buy ini bisa 3 sell ini paling tidak nanti break even point ya, atau paling tidak nanti bisa TP ya gitu. Nah, oleh karenanya nanti kalau mau buy ya di harga ini nanti kita buy gitu ya. Nah di sini buy, di sini dua. Kita siapkan buy stop untuk kalau TP nanti kita atur aja TP ya, karena fokusnya kita adalah nutup ini nanti apa, nutup hedging ya. Nutup hedging ini berapa poin ini? 80. Berarti paling enggak nanti kita minimal ini TP harus 100 ini ya. Nah, ini 100, paling enggak minimal 100 lah untuk TP-nya gitu. Oke, makanya hedging itu kita melihat bahwa fasenya yang paling ini apa, kita harus di awal memang kalau di yen ini rata-rata saya melakukan hedging itu kisaran 100 poin kan gitu. 100 poin tujuannya sih apa sih, tujuan 100 poin ini ya karena memang yen ini lebih, nah ini aja, ini pakai 100 200 saja. Nah gini, apa ya, karena per yen ini dia lebih ekstrim, lebih pergerakannya kan cukup istimewa. Jadi ya kita mau tidak mau harus melakukan opsi seperti ini itu. Hedgingnya kita tidak bisa kecil-kecil, tidak bisa. Ya, paling tidak 100 gitu. 100 terasa guys, artinya ya kita tidak akan sering kena hedge gitu. Makanya kalau kita 100 contoh ya, misalnya di sini kita kasih 100, ini kan 59. Kita 100, kita sudah profit kita ketika harga di harga ini, ketika harga turun di fase ini kita sudah
Nah, ini sudah cuan kita 8803 ya, 8803 kita sell di berapa ini? 69. Lumayan lah, dapat 60 poin kan juga lumayan gitu. Nah, kita tidak akan sering-sering sell, tidak akan sering-seringan nanti hedging gitu. Itu tujuan kenapa kita saya katakan di awal kalau yen, khusus yen ini di sekitar 100. Oke, kita sekarang ganti fokusnya, kita ke buy. Kita coba aja ke buy, kita buy dengan buy stop. Bisa ndak dengan buy stop ini nanti bisa TP. Oke, lalu di XAU ini ya, setelah turun XAU ini lebih ke ini dia, iya kan. Nah, ini sama sih sebetulnya. Kita fokusnya buy. Oke, di XAU kita fokus buy misalnya. Ya, kita ada hedging 1, 2, 3 hedging. Ini sell stop sudah berubah menjadi sell. Ini kita ada sellnya, anggap aja sellnya di sini ya. Jadi mungkin bisa di close lah ya. Nah, di sini buy sell tipis banget kalau yang ini. Kenapa? Karena karena dia pergerakannya kan, nah ini di sini dia breaknya kan di sini harga. Jadi tipis untuk, nah ini. Oke, sekarang opsinya adalah ini. Nah, kita kalau ambil XAU misalnya kita fokus di sell ya, melihat pergerakan seperti ini, kalau kita ganti fokus di sell ya, mau sell dimanapun paling enak emang kita harus tunggu aja, lebih enak itu. Sebetulnya sell di harga sekarang pun juga bisa itu, tapi lebih ke sell code ini 50 iya kah, 4446 sell code kita. Kalau kita pakai yang scalp code ini 3552 350, TP nya 500 gitu. Ini tidak akan sering open nanti, jadi avoid yang seperti ini, misalnya buy di sini ya, kita tidak akan sering open nanti itu. Nah, di sini kita buy di sini. Ya, kalau kita fokusnya buy ya, kita nanti tidak akan sering open, justru akan scalp buy, scalp code. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini kan kita lihat juga jarang kan, kita nanti akan open, sering open kan juga jarang di sini. Kita lihat pakai ini guys, 2432 2433 ya kan, belum pernah itu. Padahal ini opennya di harga ini 2468. Ini scalping gitu, scalpingnya di situ. Ini scalping guys, tipe scalping gitu. Ya, jadi mana yang kena aja lah nanti duluan gitu kalau scalping code ini. Fokusnya kita di mana nanti gold ini, itu aja. Jadi memang beberapa pair itu kayak XAU, kayak GBP JPY ini, GBP USD gini ya, ini dia punya
uh, apa ya, ciri khas terutama untuk fase hedging itu ya. Kayak fase hedging kan ini kan kita ya kayak gini kan, kita tunggu kan, tadi awal sudah ada mana ini, mana ada oke lah. Jadi kalau teman-teman kita berdasarkan higher time frame di M1 di H1 kayak gini, di bawah ini adalah H1 ya. Kita harus mempersiapkan posisi hedging yang cukup dalam. Artinya hedging ini kayak gini ya, misal kita buy di sini ya, hedging kita di harga ini loh. Nah ini M5 ya gitu. Jadi cukup apa ya, cukup dalam, lumayan lah gitu, 50 gitu. Kita siapkan hedgingnya di situ. Nah ini lebih kayak gini ya, kayak gini. Nah ini kan sell, kita hanya ambil sell kan di sini, sell di sini, ambil sellnya di bawah ini. Nah, kita harus siapkan hedging ketika price berada di sini, di atas cloud ini. Berapa poin ini? 77. Itu ciri khasnya di situ. Dan bermain dengan di M5 maupun sama, cuman kita kalau M5 kan lebih awal, di M5 atau M15 ini sama, artinya kita karena ini kan TF-nya H1 yang di atas ini di resistennya ya. Kalau yang bawah kan berdasarkan TF yang saya gini. Ini kita buy di sini ya, panjang lah ya, 100-an mungkin ada enggak, sorry sini hitungnya 70 ini. Oke. Jadi apa ya, kita buy di harga 2757 ya, 2757, baru TP di mungkin harga sinilah atau masuk sinilah dia break ya, 2833, berarti sekitar dapat 80 poin kan, lumayan itu, lumayan kan. Nah ini belum berubah itu apa, trennya ini di sini belum berubah dia. Kalau kita buy, fokusnya hanya buy di harga ini, maka kita bisa buy di sini. Kenapa? Karena kan sama-sama hijau ya. Cuma jarak anaknya pendek, nanti dia cuma dapat 35. Jarak edgingnya di sini enaknya di situ pendek. Ya, beda dengan yang di sini tadi. Kalau kita buy di sini ya, nah ini kita buy di M, oh ini tadi buy di M5 ya, buy di M5. Nah, kita ganti misalnya buy di di M15 misal, M15 kita buy di harga ini. Nah ini 80 poin untuk hedgingnya ya. Jadi ini apa, open berdasarkan ininya aja. Panjang kan, lumayan kita dapat. Sell di sini, di sell di sini kan, di A1-nya kan di sini A1. 2969 ini baru TP itu di sini ketika dia break ini 279 ya, berarti berapa ini, 170 ya, bermain di A1 itu ya. Atau kita close ketika ada bullish engulfing gitu aja.
atau nanti kita close nya di M15 untuk ini. Jadi dengan begini teman-teman, dengan melakukan fase seperti ini kayak gini ya. Nah, saya close dulu aja. Biar tidak terlalu ini. Dengan melakukan fase ini artinya kita bermain dengan tren. Kita hanya open berdasarkan tren. You mau open di TF kecil, di TF besar, oke. Tapi trennya kita harus tahu dulu trennya di mana. Saya ngambil tren di H1 ini. Kita sementara H1-nya ada support, ya kita opsinya hanya buy. Fokusnya nanti buy dan buy gitu aja. Itu. Sampai di sini. Locking di 71, hedging di 71 kan. Itu. Hanya buy dan buy aja gitu. Jadi ndak ini apa ndak avoid yang namanya sell. Kenapa? Ya kita tinggalkan sell karena di sini ada support. Ada support yang harus di break oleh price kalau dia mau sell di sini. Itu. Kita hanya berpikir tentang di mana letak opsi hedging itu aja. Walaupun di sini juga bisa. Ya kita hanya berpikir tentang di mana opsi hedging ya gitu. Kayak gini kan kita fokusnya misalnya buy ya. Kan masih buy ini untuk GBP/JPY ya. Ya, di sini masih buy kan di sini. Di TF yang H1 ini. Walaupun di TF4 baru break ya. Ini sama loh, gitu loh. TF4 itu memang ini dia kita mikir sekali lagi, kita mikir hedging guys, kita mikir opsi hedgingnya panjang apa enggak gitu aja. Itu kayak gini, kita misal sell di harga ini ya, kita sell di harga ini, kita harus hedging 260 ya, biasalah GBP/JPY segitu itu termasuk biasa, artinya enggak terlalu ya nilai wajar gitu loh, nilai wajar di 250 hedging 300 lah, itu hal yang nilai yang wajar untuk hedging di GBP/JPY kayak gini. Ini ya buy di sini ya kan, kita kasih mungkin 150 lebih 300 poin guys ini anunya apa hedgingnya ya. Tapi ya TP nya juga kita lihat TP nya berapa ini. TP nya ya 550-an itu, makanya wajar kita kalau kita bilang saya bilang bahwa kita open buy sell di TFH4 ya seperti ini, akan lama nanti kita punya. Jadi 300 hedging 300 itu di GBP/JPY ya hal yang wajar. Euro yen 300 ya sudah biasa itu. 200 termasuk kecil lah. Artinya gini, hedging 150 itu termasuk kecil di yen pair. Sangat kecil kalau saya melihat, termasuk kecil 150 itu hedging. Makanya kalau mau kasih cut loss ya jangan terlalu pendek. Ini di yen ini jangan terlalu pendek gitu. Kasih cut loss ya nanggung kalau kita kasih ini 300 guys. 300 ya, kita lihat 300 ya open di harga 204.70 ya. TP-nya baru di panjang ini ya. Kita bermain di H4 ya, panjang. Misal di sini perindahan antara di H1 misal 185, wow 900 guys itu.
1800 ya 1800 TP itu ya itu atau misal TP di harga ini misal ya itu perpindahan di A1 ini ya di sini ya kan nanti baru sell lagi karena sesuai tren kan ini 600 loh guys TP nya 600 itu maka dari itu sebenarnya kita mengambil di satu tidak usah terlalu banyak tidak usah terlalu banyak open itu kita bisa melihat di TF berapa TF4 aja kita lihat itu kita bisa sebetulnya seperti itu bisa hanya memang lebih enak scalping karena lebih sering keluar masuk itu TP ngambilnya TP-nya kan tidak besar 20, 30, 10 gitu kita ambil tidak terlalu besar ya memang seperti itu kita harus mengetahui ciri khas dari pair yang kita tradingkan itu kayak gini ya kita harus paham pair ini kita tradingkan di TF berapa enaknya ini sekali lagi kalau saya lebih suka di yen pair karena di yen pair ini di yen pair ini lebih ini loh ya dia lebih enak kita lebih besar anunya lebih ya profitnya lebih hedgingnya memang lebih besar itu juga lebih besar sama profitnya juga lebih besar juga gitu. Jadi sama gitu. Ya kalau di pair-pair kayak Aussie ini yes ini untuk ini paling berapa ini paling segini 100 ini paling TP nya juga ya lumayan 1:1 paling enggak 1:1,5 paling tidak 1:1,5 sehingga kesimpulannya di sini adalah kita harus mengetahui fase trending yang ada fase trend ya fase trend jadi untuk untuk currency itu H1 combine bisa di-combine H4 kita combine 2 TF ya kalau di currency beda dengan komoditi kayak di gold ya di XAU kita bermain di TF yang kita tradingkan itu sementara kalau di XAU di currency lebih enak kita combine di 2 TF sehingga kalau combine di 2 TF kayak gini ya combine di 2 TF ini kita bisa tahu pertama kita bisa tahu tren walaupun kadang juga salah kayak gini ini kan salah terlanjur buy di harga ini ya kan ternyata harga turun ini salah gitu ya resikonya seperti itu ya wajar lah gitu tidak ada yang namanya holy grail akhirnya kita opsi hedging kan gitu nah, hedging itu jadi silakan dipilih mau ambil TF berapa karena itu menentukan gitu loh menentukan tentang menentukan opsi kapan masuk kapan keluar buy sell-nya kapan itu menentukan ya jadi kalau saya sarankan memang combine di 2 TF ini memang lebih enak gitu ya kelemahannya memang di mana-mana yang namanya indikator kelemahannya adalah di fase flat itu memang fase konsolidasi itu memang menjadi satu kelemahan tersendiri gitu. Oke, jadi ya kita harus pintar-pintar melakukan satu
open posisi, gunakan lot sewajarnya, jangan terlalu besar. Ini lebih ke apa? Lebih ke arah yang ya kalau saya lihat management lebih penting lah ya. Kalau mau pakai cut loss silahkan, tapi kalau saya lebih ke hedging karena ya di sini misalnya saya sell di sini misalnya, nanti di sini udah di sini saya ini kayak cut loss, bukan saya kata close gitu, di sini buy gitu ya. Nah, gitu. Nah, ketika harga di sini saya hedging gitu. Ini adalah harga hedging. Ini hedge sudah. Gitu. Dan harga juga ndak turun dari sini malah naik kan gitu. Sama gitu. Jadi kayak gini kita hedging di sini. Kita hedging di harga ini, ya hedging. Kita open, kemudian di sini hedging posisinya di sini. Sudah. Kena hedging ya sudah, nanti tergantung fokusnya lah. Saya kali lagi bilang tergantung fokus kita di mana. Kita mau buy sell-nya di buy atau di sell-nya untuk fokus. Itu.